Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bambang Trisjaro Ipen dengan NIM akhir 053 dari kelompok 3. Di video ini kami akan mempresentasikan bagian proposal penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh Visual Produk dan Ulasan Online Terhadap Minat Beli Konsumen pada pengguna e-commerce aplikasi Shopee di kota Cimahi Selatan. Jadi gini, sekarang ini belanja online itu sudah kayak kebutuhan sehari-hari, apalagi buat kita yang generasi Z. Tapi seiring banyaknya e-commerce, persaingan semakin ketat. Ada Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, semua saling tarik konsumen. Tapi masalahnya, meskipun transaksi online terus bertambah, minat beli konsumen justru mulai berubah. Orang-orang sekarang lebih berhati-hati, lebih selektif. Mereka nggak asal beli. Sebelum beli, mereka bakal lihat dulu tampilan produknya menarik atau tidak. Lalu membaca ulasan dari pembeli lain. Jadi ini bukan soal harga murah saja. Dari gejala ini, kami mulai curiga apakah tampilan visual produk sama ulasan online ini benar-benar berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Makanya kami ingin menganalisis lebih dalam khususnya untuk pengguna Shopee di Cimahi Selatan. Dari latar belakang tadi, kami merumuskan 3 pertanyaan dari penelitian ini. Pertama, apakah visual merchandising atau tampilan produk berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen Shopee di Cimahi Selatan? Kedua, apakah ulasan online juga berpengaruh positif? Dan ketiga, apakah kedua faktor ini secara bersama-sama alias simultan berpengaruh positif terhadap minat beli? Baik, pada bagian ini saya akan menyampaikan maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh visual, merchandising, dan ulasan online terhadap minat beli konsumen pada penggunaan aplikasi Shopee di Cimahi Selatan. Adapun tujuan penelitian ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh visual merchandising terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh ulasan online terhadap minat beli konsumen. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh visual merchandising dan ulasan online secara simultan terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan penelitian. Penelitian ini memiliki 2 kegunaan, yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pemasaran digital yang berkaitan dengan perilaku konsumen pada platform e-commerce. Sedangkan secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak Shopee serta para pelaku usaha di dalamnya, terutama dalam meningkatkan daya tarik visual produk melalui visual merchandising serta memanfaatkan ulasan online untuk meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada keterbatasan dan perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Untuk keterbatasannya, penelitian ini masih punya beberapa kekurangan. Variabel yang diteliti baru sebatas visual merchandising dan ulasan online, belum mencakup faktor lain seperti kepercayaan, harga, atau promosi. Selain itu, lokasi penelitiannya juga masih terbatas hanya di Kecamatan Cimahi Selatan. Dan untuk kedepannya akan lebih baik kalau penelitian serupa dilakukan di tempat yang lebih luas dan variabel yang lebih beragam. Lalu, untuk perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian ini hadir dengan pendekatan yang lebih spesifik dibandingkan penelitian yang sebelumnya. Kalau penelitian terdahulu biasanya mengkaji visual merchandising atau ulasan online secara terpisah. Tapi di penelitian ini kita menggabungkan keduanya sekaligus. Selain itu, kebanyakan penelitian sebelumnya dilakukan di kota-kota besar. Sedangkan penelitian ini justru berfokus di Cimahi Selatan sebagai kota menengah. Lalu untuk penelitian ini juga lebih spesifik karena menyasar pengguna Shopee dari kalangan Gen Z. Atau Gen Z itu sekarang disebutnya generasi yang tumbuh besar bersama teknologi dan internet. Ditambah lagi, penelitian ini juga mengangkat tren yang belum banyak dibahas sebelumnya, yaitu ada live shopping dan video commerce. Selanjutnya, di sini ada variabel dan indikator penelitian. Untuk variabel independennya ada visual merchandising atau X1. Dan yang keduanya ada ulasan online atau X2. Untuk variabel dependennya ada minat beli konsumen atau variabel Y. Pada variabel visual merchandising, indikatornya ada window display dengan tampilan toko yang menarik.
Lalu ada floor merchandising, produk yang rapi dan mudah dicari. Dan ada promotional signage, info promo yang jelas dan in-store display dengan live dan video membantu. Lalu pada variabel ulasan online atau S2, indikatornya ada argumen quality atau ulasan jelas dan informatif. Lalu ada source reliability atau ulasan terpercaya. Lalu ada review valence, ulasan dominan positifnya, lalu review volume. Terakhir, pada variabel minat beli atau Y, indikatornya ada transisional, ingin membeli. Lalu ada referensial, merekomendasikan, preferensial jadi pilihan utama, dan eksploratif mencari info lanjut. Baik, pada slide ini saya akan melanjutkan pemaparan dari kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, yang kemudian dituangkan ke dalam model konseptual penelitian kami. Model konseptual ini digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Model penelitian ini disusun berdasarkan teori stimulus organisme respon atau SOR yang dikemukakan oleh Mehrabian dan Russell pada tahun 1974. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku konsumen merupakan hasil dari rangsangan atau stimulus dari lingkungan yang diproses dalam diri individu dan akhirnya menghasilkan respon tertentu. Secara sederhana, alur logika penelitian kami adalah stimulus, organisme, dan respon. Dalam penelitian ini, visual merchandising dan ulasan online itu diposisikan sebagai stimulus atau rangsangan eksternal yang diterima konsumen saat membuka aplikasi Shopee. Visual merchandising berkaitan dengan tampilan visual toko dan produk, seperti desain toko, banner, penataan produk, serta informasi promosi. Sedangkan ulasan online merupakan informasi dari konsumen lain, seperti rating, komentar, dan pengalaman penggunaan produk. Setelah menerima stimulus tersebut, konsumen akan memproses informasi secara internal, misalnya dengan menilai kualitas produk, membandingkan dengan produk lain, serta membentuk persepsi dan rasa percaya terhadap produk. Respon yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah minat beli konsumen, yang menunjukkan keinginan konsumen untuk membeli, mencoba, atau merekomendasikan produk. Berdasarkan model konseptual tersebut, maka dirumuskan 3 hipotesis penelitian, yaitu H1, visual merchandising berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. H2, ulasan online berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. H3, visual merchandising dan ulasan online secara simultan berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin menarik tampilan visual toko atau visual merchandising dan semakin positif ulasan yang diberikan konsumen, maka semakin tinggi pula minat beli konsumen. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan ke tabel operasional variabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel operasional variabel yang menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penelitian kami. Pada slide ini terdapat variabel independen yaitu visual merchandising sebagai X1. Setiap variabel dijelaskan melalui definisi, dimensi, indikator, serta sumber teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah visual merchandising. Definisi dari visual merchandising menurut Jain pada tahun 2013 yaitu metode penyampaian informasi penjualan melalui daya tarik visual yang berfungsi untuk menarik perhatian pembeli serta menampilkan produk dengan cara yang menarik. Dalam konteks penelitian ini, visual merchandising digunakan untuk melihat bagaimana tampilan visual toko di Shopee dapat mempengaruhi ketertarikan dan minat beli konsumen. Dimensi pertama dari visual merchandising ini ialah window display atau tampilan awal. Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana tampilan awal toko di Shopee ketika pertama kali dilihat oleh konsumen. Apakah mampu menarik perhatian atau tidak. Adapun indikator dari dimensi ini, pertama ada tampilan awal toko di Shopee, menarik perhatian, artinya ketika konsumen membuka toko, tampilan awalnya mampu membuat konsumen tertarik untuk melihat produk lebih lanjut. Yang kedua ada desain banner dan ikon toko terlihat profesional. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan visual yang rapih dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap toko tersebut. Dengan demikian, tampilan awal toko menjadi faktor penting dalam menciptakan kesan pertama bagi konsumen. Dimensi kedua ada floor merchandising atau penataan produk.
Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana produk disusun dan ditampilkan dalam toko online sehingga memudahkan konsumen dalam mencari produk yang diinginkan. Adapun indikator pada dimensi ini diantara lain, pertama ada produk dikategorikan dengan rapi dan mudah ditemukan. Artinya, produk disusun berdasarkan kategori yang jelas sehingga konsumen tidak kesulitan dalam mencari produk yang dibutuhkan. Kedua, ada produk unggulan ditempatkan pada posisi strategis. Hal ini berarti produk yang paling diminati atau sedang dipromosikan ditempatkan pada posisi yang mudah terlihat oleh konsumen. Penataan produk yang baik dapat meningkatkan kenyamanan konsumen dalam berbelanja serta mempercepat proses pengambilan keputusan pembeli. Selain dua dimensi yang telah saya jelaskan tadi, variabel visual merchandising dalam penelitian ini masih memiliki beberapa dimensi lainnya yang juga digunakan untuk mengukur visual merchandising secara lebih lengkap. Untuk penjelasan mengenai dimensi selanjutnya dari variabel visual merchandising akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masih pada bagian X1 yang dimana masih terdapat variabel. Nah, variabelnya itu visual merchandising yang dimana dimensi ketiganya ini yaitu promotional signage atau informasi promosi. Nah, di sini indikatornya itu mencakup dua hal. Yang pertama informasi diskon dan promo yang dimana tuh mudah dilihat oleh konsumen. Nah, yang kedua itu label harga serta penawaran khusus yang tertera dengan jelas dan juga mudah terbaca. Nah, yang kemudian dimensi keempat dari X1-nya ini yaitu in-store form atau mannequin display yang dalam konteks Shopee ini kita adaptasi sebagai demonstrasi produk secara digital. Nah, yang dimana indikatornya ini pertama terdapat yaitu fitur Shopee Live yang membantu konsumen memahami produk secara lebih nyata, dan juga yang kedua yaitu Shopee Video yang memberikan gambaran penggunaan produk kepada calon pembeli. Nah, selanjutnya masuk pada variabel yang kedua yaitu ulasan online, yang dimana variabelnya ini didefinisikan sebagai bentuk electronic word of mouth atau EWOM. Nah, yang terdiri dari pernyataan evaluatif baik positif ataupun negatif. Nah, dari konsumen terkait produk atau layanan yang dimana disebarluaskan melalui platform e-commerce. Nah, definisi ini tuh merujuk pada Villery tahun 2015. Nah, pada X2 ini dimensi yang pertamanya itu yaitu argumen quality atau kualitas argumen, yang dimana bersumber dari penelitian Ismagilova tahun 2020. Nah, indikatornya ini terdapat dua indikator, yang dimana pertama yaitu ulasan yang memberikan informasi secara logis, jelas, dan juga baik. Dan yang kedua, ulasan yang menjelaskan kelebihan maupun kekurangan produk secara terperinci. Selanjutnya pada slide 12 atau lanjutan dari X2, search credibility, review valence, dan juga review volume yang akan saya jelaskan. Nah, pada lanjutan dari X2 ini masih pada variabel ulasan online, yang dimana dimensi keduanya itu adalah search credibility atau kredibilitas sumber, yang dimana indikatornya ini meliputi pertama yaitu ulasan yang berasal dari pembeli yang sudah terverifikasi sehingga lebih dipercaya. Nah, dan kedua yang dimana akun dari pemberi ulasan yang memiliki reputasi yang baik di platform e-commerce tersebut. Nah, kemudian dimensi ketiganya ini yaitu review valence atau valensi ulasan. Nah, yang dimana mengacu pada arah atau kecenderungan isi dari ulasan, yang dimana indikatornya ini yang pertama ulasan positif yang dapat meningkatkan keyakinan konsumen untuk membeli. Nah, yang kedua yaitu banyaknya ulasan berbintang yang mencerminkan dari kualitas produk
tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pada dimensi terakhir dari X2, yaitu review volume. Nah, yang dimana atau biasa disebut dengan volume ulasan, yang dimana mengukur dari kuantitas ulasan yang tersedia, yang dimana indikatornya ini terdapat dua, yaitu yang pertama, semakin banyak ulasan yang ada, ternyata semakin populer produk tersebut. Nah, di mata konsumen. Nah, yang kedua yaitu produk dengan ribuan ulasan ternyata terlihat lebih meyakinkan dibandingkan produk dengan sedikit ulasan. Nah, demikian penjelasan untuk tabel operasional dari penelitian yang saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu adalah minat beli konsumen, di mana pada minat beli konsumen ini dapat diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama yaitu ada minat transaksional, di mana keinginan konsumen untuk benar-benar membeli produk. Yang kedua, minat referensial, yaitu keinginan konsumen untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Yang ketiga, minat preferensial, yang dimana yaitu adalah kondisi konsumen menjadikan produk tersebut sebagai pilihan utama dibandingkan produk yang lain. Dan yang terakhir adalah minat eksploratif, yaitu keinginan konsumen untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk tersebut. Yang dimana indikator-indikator ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Ferdinand serta Kotler dan Keller, yang menjelaskan bahwa minat beli tidak hanya berhenti pada keinginan membeli, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku lain yang berkaitan dengan produk tersebut. Baik, yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui Google Form, yang dimana populasinya yaitu adalah pengguna Shopee di Cimahi Selatan, khususnya pada generasi Z, dengan jumlah sampel yaitu 120 responden. Kemudian pengumpulan data dilakukan secara online dan diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas data. Setelah itu, data diolah melalui tahap pengkodean hingga siap dianalisis. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear, disertai uji asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan uji T dan uji F, serta koefisien determinasi untuk melihat besarnya pengaruh variabel. Demikian pemaparan usulan penelitian yang dapat kami sampaikan mengenai pengaruh visual merchandising dan ulasan online terhadap minat beli konsumen pada pengguna e-commerce Shopee di Cimahi Selatan. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, khususnya pada generasi Z di era digital saat ini, serta dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Kami menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan penelitian ini ke tahap selanjutnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.